Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang saya hormati para alimil ulama, para juama, para asatid wal asatidang. Yang saya hormati para ibu, bapak, dewan juri, serta yang saya banggakan kepada seluruh peserta dai muda dimanapun kalian berada. Salam kenal dari saya, Puah Delima bintik-bintik. Perkenalkan, ini Alimah yang cantik. Hadirin rahimakumullah, jika kita berbicara tentang gaya hidup halal, yang mana gaya ini semakin populer di kalangan masyarakat Indonesia. Saya pernah membaca sebuah artikel di mana Bapak Ma'ruf Amin diwawancarai dalam sebuah majalah berita Gatra. Beliau menjelaskan bahwasannya Indonesia mempunyai target untuk mengembangkan industri halal. Dan untuk mencapai hal ini, Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto beliau menjelaskan bahwasannya Indonesia hanya harus fokus untuk mengembangkan industri halal valuation, yang mana itu terdiri dari 6 sektor. Salah satunya adalah mengkonsumsi makanan dan minuman halal. Strategi pemerintah ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Shadaqallahul azim. Ma'nane wallahu a'lam bil haqiqatil murad. Strategi pemerintah untuk menghidupkan gaya hidup yang halal di Indonesia itu sangatlah bagus. Apalagi kalau makanan dan minumannya hasil dari jerih payahnya sendiri. Karena apa? Karena itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu kisah di mana Nabiullah Daud alaihi salam beliau pernah makan dari harta Baitul Mal kaum muslimin. Karena beliau seorang raja, tentu boleh dong kalau ia mendapatkan gaji dari Baitul Mal kaum muslimin. Namun datang sebuah wahyu yang mana bahwasannya Allah itu lebih mencintai hambanya yang makan dari hasil jerih payahnya sendiri. Setelah datang wahyu, beliau beranjak ke mihrabnya, lalu beliau bersujud dan nangis terseduh-seduh, lalu berdoa kepada Allah, Ya Rabbi, wahai Tuhanku, alimni sanatan, ajarkanlah kepadaku sebuah pekerjaan, a'maluha biyadi, yang bisa aku kerjakan dengan tanganku sendiri, wa tughniya biha an malil baitil muslimin, dan bisa menjauhkanku dari harta baitul mal kaum muslimin. Lalu Allah mengabulkan doa Nabi Daud alaihissalam, dan Allah mengilhamkan kepada beliau sebuah pekerjaan membuat baju dari besi. Semenjak itu, setelah beliau selesai dari tugas-tugas kepemerintahannya sebagai raja, lalu beliau pulang ke rumah dan beliau bekerja sebagai seorang pembuat baju besi. Lalu beliau jual ke pasar dan hasilnya beliau gunakan untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Masya Allah, seorang raja loh. Ini beliau tak gengsi untuk bekerja, beliau tak peduli tangannya kotor. Yang penting beliau mendapatkan ridha dan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena dalam riwayat atau dalam pepatah dikatakan, it is a better have dirty hand but clean result than clean hand but dirty result. Lebih baik tangan kotor tapi hasilnya bersih daripada tangan bersih tapi hasilnya kotor. Ayo, kepada seluruh saudaraku sekalian, mari kita hidup dengan gaya hidup yang halal. Jika Menteri Perekonomian Indonesia sukses menjadikan Indonesia sebagai industri halal dunia, terutama dalam makanan dan minuman, insya Allah segala harap dan target bangsa ini akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam kitab Ihya Ulumuddin ada sebuah riwayat Nabi Muhammad SAW berpesan kepada Sa'ad, atibtu mataka tusajab da'wataka. Makanlah makanan yang baik, niscaya Allah akan mengabulkan doamu. Mudah-mudahan kita doakan negara kita Indonesia bisa menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Sebagai statement closing, beberapa pepatah mengatakan, haradu qad sadawa helawa wa tarasu, halal work will bring feels. Pekerjaan yang halal akan membawa sebuah ketenangan. Ada sedikit pantun Pak Ian dan Bu Asi, jalan-jalan pakai celana cutbray. Cukup sekian dan terima kasih. Hiu dadah, hiu bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.